Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama bersehati bersepakat untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa anugerahnya senantiasa memagari kehidupan kita. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus mengucap syukur buat semua kemurahan kebaikan yang Engkau kerjakan dalam segenap kehidupan kami. Biarlah pada kesempatan Bapa minggu pagi hari ini kami terus diberkati oleh rahmat-Mu, agar kami senantiasa Bapa mengucap syukur dalam kehidupan kami. Engkau ambil alih setiap pribadi kami Bapa. Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Pagi hari kami dilepaskan perang malaikat surgawi-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diberlakukan kepada kami di dalam ibadah kami. Kuasa kegelapan yang ada di atas kami, di bawah kiri kanan sekeliling kami ya Tuhan, yang tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani kami, yang mengintimidasi roh, jiwa dan tubuh kami melalui masalah sakit penyakit, bahkan Bapak kekuatan virus corona di udara. Kami sehati Tuhan pagi hari ini, kuasanya kami ikat, patahkan juga dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai kehidupan kami. Sebab takut akan Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapak Surga. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapakku yang ku cinta, kasihkanlah bagiku dalam setiap waktu, selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggalkan denganku
Biarlah kekuatan kuasa-Mu menyertai kami di pagi hari ini, agar ada kekuatan yang luar biasa menghampiri setiap pribadi kami yang beribadah di rumah masing-masing. Karena kami percaya ibadah mengandung janji Allah pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Setiap orang yang mengerjakannya dengan takut akan Tuhan pasti diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Ini hati kami mau terus bergerak di dalam hadirat-Mu, karena kami percaya ketika hati kami penuh dengan semangat dan sukacita, maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mereka berharap pada Tuhan, tidak dipermalukan imannya. Terima kasih Roh Kudus bertata menguasai setiap hati pribadi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan biasa bagi kita. Haleluya. Memberikan kekuatan dalam tubuh kita untuk kita terus diberkati di dalam Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu meneguhkan setiap Bapa iman percaya kami kepadamu, agar apapun yang kami alami di hari-hari, di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami selalu percaya bahwa Engkau tidak pernah gagal, bahwa Engkau selalu mencintai kami dan mengasihi kami. Terima kasih Roh Kudus bertahta menguasai hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Sertai hati kami, sertai jiwa kami, pikiran kami pagi hari ini. Bapa, Kau setia
pujian ini menjadi doa yang kami panjatkan, bahwa kami sungguh percaya Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi setiap orang-orang yang mengasihi-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini dalam menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, setiap jemaat-Mu yang beribadah, mereka mengalami mujizat, mengalami lawatan Allah dan perjumpaan pribadi bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Di sini kita melihat saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Jika Tuhan berjanji akan memberikan apa yang tak pernah kita lihat, maka selama ini bagaimana cara kita melihat janji Tuhan? Jika Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan apa yang tak pernah kita dengar, apakah yang kita dengar dan bagaimana cara kita mendengar hari-hari ini? Jika Tuhan berjanji Dia akan memberikan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, maka biarlah setiap kita menyelidiki hati kita, saudara. Nah, kalau kita melihat hal ini, bahwa Tuhan memberi janji apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, bagaimana dapat kita memahami cara kerja Tuhan? Yang pertama saudara, bahwa proses yang Tuhan lakukan dalam hidup kita tidak bisa dimengerti dengan akal dan pikiran kita. Jika apa yang Tuhan kerjakan dapat kita pikirkan atau dapat kita mengerti dengan akal pikiran kita, berarti Allah sama dengan kita. Sekali lagi, jika apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita bisa dimengerti dengan akal pikiran kita, berarti Allah tidak berbeda dengan kita, saudara. Alkitab berkata bahwa jalan-jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan-jalan kita. Rancangannya lebih besar daripada rancangan kita. Berarti saya percaya bahwa Tuhan punya proses yang luar biasa dalam hidup kita, yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Tentunya jika Tuhan bekerja di luar akal pikiran kita, maka Tuhan dapat memakai siapapun atau memakai apapun untuk menggenapi rencananya. Sekali lagi, jika cara kerja Tuhan melampaui segala apa yang kita pikirkan, berarti Allah sanggup melakukannya. Allah sanggup memakai siapapun atau apapun untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat banyak cerita-cerita dalam Alkitab bagaimana Allah bekerja luar biasa, di luar nalar, di luar pikiran manusia. Bahkan hal itu terjadi sampai hari ini, saudara. Maka saudara, jika kita tahu bahwa Allah bisa memakai siapapun, apapun, tentunya Allah memiliki planning sendiri dalam hidup kita.
Allah memiliki kerangka waktu yang berbeda dengan kerangka waktu manusia. Banyak orang menjadi lemah dan bimbang karena mereka memakai waktu dan agenda sendiri yang sangat berbeda dengan waktu dan agenda Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Allah kita adalah Allah yang setia. Maka Allah memiliki agenda yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah belajar bahwa apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Yang pertama tadi, kita harus mengerti bahwa Allah atau cara kerja Allah di luar akal pikiran kita, di luar nalar kita. Dia sanggup memakai siapapun atau apapun untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Dan tentunya Tuhan memiliki agenda-agenda tertentu dalam hidup kita. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Karena ketika kita memaksakan kehendak kita, maka seperti seorang bayi yang lahir prematur, saudara. Biarkan rencana Tuhan matang di dalam rahim roh kita. Dan pada akhirnya ketika kita merasakan sakit bersalin, kita menghasilkan buah-buah dari apa yang kita doakan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tugas kita adalah mengasihi Allah. Tugas kita adalah berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab berkata di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan, Maleakhi pasal yang ketiga ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Nah, di sini kita dapat menggarisbawahi bahwa Tuhan memiliki waktu sendiri. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Tuhan sudah menyiapkan satu hari untuk mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan sudah menyiapkan satu hari untuk menyediakan yang diperlukan oleh orang-orang yang mengasihi Dia. Semuanya Tuhan kerjakan agar dunia melihat, di ayat 18 dikatakan, agar dunia melihat bahwa ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Maka bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan? Yang pertama tentunya kita harus beribadah kepada Tuhan. Alkitab berkata karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah di dalam takut dan gentar dengan segala ucapan syukur, kata Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, berarti kita sedang mengasihi Dia. Banyak orang menyepelekan ibadah, saudara. Mengapa? Karena kesibukan. Alkitab berkata dalam Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Tuhan berkata, saudara, bahwa ibadah mengandung janji, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Bahwa kesibukan kita tidak menambah apapun dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan Alkitab berkata ketika kamu sibuk,
maka kamu sedang membuat rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Maka bagaimana kita mengasihi Tuhan? Yang pertama, kita mengasihi Tuhan dengan beribadah. Yang kedua, dengan doa, saudara. Doa harus didasarkan oleh kasih kita kepada Tuhan. Doa harus didasarkan sebuah hubungan intim dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar terus meminta dan komplain atas setiap keadaan kita. Tetapi doa adalah sebuah ungkapan rasa cinta kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan doa. Alkitab berkata, tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Ternyata doa membawa kuasa yang besar. Saudara, dalam sebuah cerita ketika bangsa Israel melawan Amalek, bagaimana kekuatan doa itu luar biasa. Memang Yosua adalah seorang yang luar biasa. Pasukan Israel pun luar biasa. Tetapi tanpa penumpangan tangan dari Musa, apa yang dikerjakan Yosua tidak ada gunanya. Mereka mengalami kekalahan. Ada kuasa di balik doa, saudara. Dan kita melihat bagaimana Elia memiliki doa yang luar biasa, sehingga pada akhirnya hujan menjadi turun. Yang ketiga, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Saya melihat dalam Alkitab, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah membandingkan dirinya dengan yang lain. Tetapi ada satu hal Tuhan membandingkan dirinya. Barang siapa setia kepada Mammon, maka dia tidak akan setia kepada aku. Tuhan membandingkan dengan uang. Artinya apa, saudara? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita mendengar atau kita menyaksikan ibadah minggu yang lalu, dilahirkan dari kecemburuan. Bagaimana orang-orang yang menghasilkan segala sesuatu dengan kecemburuan dan dengan keserakahan pada akhirnya mengalami kehancuran. Kasihilah Allah lebih dari Ishakmu. Kasihilah Allah lebih daripada harta-hartamu. Maka engkau akan menerima harta yang sesungguhnya yang berasal dari Tuhan. Yang keempat, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan mengembangkan talenta kita. Tuhan memberikan talenta kepada kita. Tujuannya untuk apa, saudara? Untuk meninggikan nama Tuhan, untuk menghadirkan kerajaannya ada di bumi ini. Tuhan sudah mengurapi kita dengan urapan iman dan urapan raja. Urapan raja kita pakai untuk marketplace kita, agar kita menguasai bidang kita. Urapan imam agar kita menjadi wakil Tuhan di bumi ini, sehingga kemanapun kita pergi, kerajaan Tuhan dihadirkan di situ. Kembangkan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab berkata, ketika talenta itu tidak dipakai, maka Tuhan akan mengambilnya dan menyerahkannya kepada yang lain. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Hiduplah di dalam kemurnian, di dalam motivasi yang murni, dalam kekudusan. Betul, saudara, dosa memang sering menggoda kita. Dan upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kehancuran. Maka biarlah hari-hari ini setiap kita menyadari kelemahan kita. Jika kelemahanmu uang, jika kelemahanmu harta, jika kelemahanmu tahta, jika kelemahanmu lawan jenis saudara, biarlah kita terus hati-hati dan meminta anugerah Tuhan, agar kita tidak jatuh dalam dosa, agar kita terus murni di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau bimbang, janganlah engkau takut. Apa yang tak pernah engkau lihat, apa yang tak pernah engkau dengar, apa yang tak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan. Asalkan kita mau mengasihi Allah lebih daripada Ishak kita, saudara. Teruslah beribadah, sekalipun hari-hari ini ada banyak batasan-batasan, karena tidak bisa berkumpul. Tetapi ibadahlah di dalam rasa takut dan gentar. Kita tidak hanya menjadi penonton YouTube, tetapi kita harus masuk di dalam hadirat Tuhan.
Doalah sebagai suatu keintiman bersama Tuhan, sebagai suatu kerinduanmu untuk mengerti isi hati Tuhan. Selanjutnya saudara, tadi saya katakan, kasihilah Tuhan lebih daripada Isamu. Pakailah talentamu untuk memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya kekudusan menjadi bagian kehidupan kita. Teruslah kita meminta kasih karunia Tuhan. Bertobat setiap hari saudara. Tuhan tahu, Tuhan sangat tahu saudara. Ketika kita bertobat, Tuhan setia dan adil dan akan mengasihi kita. Haleluya. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, Kau sungguh baik, baik bagiku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku telah stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan. Aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang lahap, belalang menarik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, semakan semak duri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus.
darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan kutuk penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua sakit penyakitku sudah sembuh. Aku percaya dengan kuasa darah Tuhan Yesus sistem imunku diperkuat, roh jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kita, saudara. Kita naikkan pujian, Kau sungguh baik, baik bagiku. Pribadimu sendiri. Injil adalah kekuatanmu yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadamu. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup membuat mukjizat lebih dari apapun yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan pada pagi hari ini, Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah kami dengar, apa yang tak pernah timbul dalam hati kami, Engkau sudah menyediakan bagi kami. Maka ajar kami untuk tetap setia, Tuhan, untuk mengasihi-Mu lebih daripada isa kami. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu. Di tengah ketidakpastian dunia ini, kami percaya ada kepastian dari kerajaan surga. Ada kepastian yang Kau berikan bagi setiap kami. Semuanya Kau lakukan agar dunia tahu Engkau sendiri yang membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar, antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon terpantin kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tetangga di depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, kau menjadi tulang zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidup di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah, Abraham, Ishak dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.